Kata Nabi wa qala sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqun ila arba'ati nafari. Surga itu rindu utawi surga iku berontok ya surga mari 4 papanta itu kata bahasa Jawa. Surga itu kangen, rindu pada siapa? 4 golongan. Jadi surga ini rindu Pak atas 4 golongan. Nah kira-kira kita ada enggak ya 4 golongan itu? Mana yang pertama? Yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Nah ini orang yang membaca Quran ini surga itu rindu sangat. Nah, makanya nanti di bulan puasa ini usahakan dari mulai pertama Ramadan ya, pokoknya pertama tarawih lah, itu usahakan kita khatam seminimal 1 kali khataman lah. Wayahna kan ceritanya cek bahasa pendek bilang wayahna ya setahun sekali takutannya itu kadang-kadang penyu Allah takutan ya dirangkas insya Allah jak ketemu lagi dirangkas be atuh naon Quran bulan puasa doang gitu kan dan mantap begitu bulan Ramadan ayolah kita makmurkan Quran, baca lagi kitab Quran dari awal. Kalau bisa ya 1 minggu sudah khatam berarti 4 minggu 4 kali khataman, subhanallah. Itu surga pun akan rindu Pak. Tidak ini kalau misalkan setiap gembur baik kita nggak kuating mana namanya ngaji gitu ya sampai subuh tamat bisa gitu ya. Nah inilah yang pertama surga rindu itu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Karena Quran itu Pak kalau kita berbicara Quran ya karena kalau kita membahas Quran atau mau anges tiru tahun ya mau anges sih kan. Nah tapi ini di dalam Al-Quran salah satu keistimewaan Al-Quran yaitu dilihatnya aja. Jadi Quran itu dilihatnya saja tidak dibaca lah, dipalototan ya. Dilihatnya aja sudah dapat pahala. Sebab di alam dunia ini ada beberapa benda yang dilihat doang itu hukumnya sudah ibadah Pak. Yang pertama melihat Quran. Itu melihat Quran meskipun kita melihat aja nggak dibaca di palototan Quran misalnya tidak dibaca kita nggak menang ganjaran itu udah dapat pahala apalagi dibaca gitu ya. Nah, makanya dengan semangat tawakuf ini di bulan suci Ramadan mudah-mudahan kita dipancarkan umurnya oleh Allah di bulan suci Ramadan khatamkan Quran kita Pak gitu ya. Di rumahnya masing-masing terjadi masalah di musola tafadhol lebih utama gitu ya. Gitu, tamatkan Quran karena 1 huruf di dalam Al-Quran gitu ya diganjarnya itu waktu 10 rahmat. Alif lam mim 30 lumayan dari kalau 1 ayat geus moka itu mangkane ya gitu ya. Nah, kata Jainuddin Ali itu kemarin di bulan suci Ramadan ganjarannya itu ditikel-tikel yang tadinya dibalas 10 rahmat atau jadi 10 jadi 20 rahmat waktu sahur plus 20 rahmat itu terus ambar ayah lah makanya mau ladang amal begitu datang bulan suci Ramadan ya. Nah tapi berpesan saya pribadi Al-Fakir berpesan khususnya untuk saya sendiri umumnya untuk jamaah saya kalau misalkan masih ada hutang masih ada kodoleun lah masih ada kodok kita hutang tahun kemarin dipersilakan dari sekarang bayar dulu sehingga kita menghadapi bulan suci Ramadan itu kita tidak ada sangkut paut hutang kembali gitu ya. Nanti supaya bisa lebih sukma tidak ada tali lagi gitu ya. Nah ingat gitu mantap kalau kita mempunyai hutang kodol puasa itu ketika kita membayar itu niatannya cukup membayar puasa aja. Nah misalkan kita ingin melaksanakannya hari Senin, jangan diniatkan puasa itu hari Senin Kamis misalkan. Karena yang namanya sunnah tidak bisa menimpa wajib. Kalau sebaliknya itu bisa. Kalau kita niatkan kodok puasa di hari Senin itu kita dapat 2. Nya dapat kodok puasa, nya dapat puasa Senin Kamis. Gitu ya. Sama halnya seperti sholat fardu. Kalau kita mempunyai kodok itu jangan dulu sholat sunnah.
Sholat sunnah dengan gede dari wajib ayat enak nama gitu ya. Bayar wajibnya dulu, baru bonusnya gitu ya. Nah inilah kembali Quran dilihatnya aja sudah ibadah. Nah yang kedua, barang yang ditinggali, apa yang dilihat hukumnya sudah mendapat pahala. Yang kedua yaitu melihat Baitullah yang ada di Makkahul Mukarramah. Itu melihat Baitullah, meskipun kita melihatnya saja itu sudah dapatkan pahala yang sangat luar biasa. Nah, yang ketiga yaitu melihat wajah kedua orang tua. Ini melihatnya aja sudah dapat pahala, melihat, apalagi sampai direnungkan. Ya Allah, dari bayi ibu saya, bapak saya merawat saya sampai sekarang ini, sampai saya mempunyai anak, mempunyai cucu dan lain sebagainya, gitu ya. Sampai direnungkan sedalam itu sudah dapat pahala. Yang terakhir yaitu melihat wajah para alimul ulama, para habaib, itu sudah dapat pahala. Melihat wajahnya saja, gitu ya, itu sudah dapat pahala. Nah, gitu ya. Nah, karenanya ada salah satu kalau misalnya di alam dunia itu Baitullah al-Mukarramah, ada lagi Baitul Makmur di atas langit. Itu di Baitul Makmur para malaikat Allah itu pada kagum luar biasa, terang luar biasa kagum melihat keindahan alam dunia. Itu seperti kita melihat bintang-bintang. Itu malaikat di atas juga melihat bintang-bintang. Cuman kalau kita akan melihat bintang itu tidak ada sangkut pautnya sama apapun, hanya keindahan alam. Kalau di malaikat yang ada di Baitul Makmur melihat cahaya yang ada di alam dunia, itu salah satunya yaitu rumah para alimul ulama, para sahabat. Terang menerang, gitu ya. Nah, yang kedua, ahli langit terangnya melihat kepada ahli dunia yaitu masjid. Masjid-masjid yang ada di alam dunia ini semuanya terang, Pak. Beda sama rumah kita. Rumah kita mau kuat, gelap, meskipun terang, gitu ya. Tapi bisa rumah kita juga diterangin, terang menerang, bisa dilihat terang oleh ahli langit. Kenal oleh apa? Oleh pengisi rumahnya yang diisi rumahnya oleh membaca Al-Quran. Itu yang bisa terang. Nah, makanya tadi itu mustaqul surga, rindu atas orang yang membaca Al-Quran, gitu ya. Nah inilah makmuran kalau kita baca Al-Quran nih Pak ya. Nah yang kedua wahafidul lisan. Yang kedua orang yang rindu, golongan yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang meraksa lisannya, Pak. Orang yang menjaga lisannya. Orang yang menjaga lisannya, memikirkan, kalau saya ngomong seperti ini, orang tersebut akan tersinggung tidak ceplok batok, gitu ya, tidak asal ngomong saja, enggak. Wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Bahkan ulama-ulama sufi terdahulu sangat bisa menutupi aibnya orang lain, gitu ya. Seperti siapa? Hatim Al-Asam. Itu Hatim Al-Asam mempunyai nama tersendiri, panggilannya Hatim Al-Asam. Apa Hatim Al-Asam? Si tuli. Apa sih sejarahnya? Nah ini saya buka sedikit sejarah tentang Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam alim yang sangat masyhur ilmunya, santrinya banyak, Pak. Pada suatu ketika pada waktu Hatim Al-Asam ini mengajar kepada santrinya, katakanlah santri perempuan itu ada yang kentut, Pak. Istilahnya lagi sorokan seperti ini, dia lagi ketut, gitu ya. Dia mukanya sangat luar biasa merah, Pak, murid itu yang perempuan. Waduh, tanya orang dulu, apa isinya? Ini tanggapan Hatim Al-Asam tidak merasa ke bawah santrinya itu kentut, buang gas, gitu ya, menutupi. Kamu kenapa berhenti? Pura-pura tidak mendengar, padahal dia mendengar. Kamu kenapa berhenti?
Wah, buah-buah masih nak guru mau udah gurunya, makanya dilanjutin lah. Terus sampai akhir hayatnya luar biasanya nih Pak. Tidak membicarakan kepada siapapun. Hanya dia tahu sendiri tentang aib santrinya itu sendiri. Makanya diberi nama Hatim Al-Asom. Al-Asom itu artinya penulis. Dia beda sama Hatim kampung Jawa kayaknya. Atau mencari masalah. Aku kan ulah-ulah ketemu buldak. Ya apa bau enggak. Oh dak saya tahu apa bau jasa buat apa orang begitu nih. Nah, berbeda Hatim Al-Asom itu sangat benar. Nah, menutupi melaksa lisannya. Gitu ya. Nah, bahkan kemarin itu sempat saya ceritakan di dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi ada satu golongan yang disuguhkan hidangannya, yang satu hidangan bagus, yang satu hidangan jelek. Ini satu golongan memilih hidangan yang jeleknya, baunya busuk, dipilih sama dia. Baginda Nabi nangis melihat golongan tersebut. Wah ya Jibril, mahada. Ini golongan apa malaikat Jibril? Ini untuk golongan umatmu yang sering membicarakan aibnya orang lain, aibnya teman, tetangganya, saudaranya sendiri. Dibicarakan aibnya Pak. Ya Allah ya Rabb. Nah makanya dimulai sekarang wahafidil lisan, raksa lisan kita. Ya, dari apa yang membuat hati orang lain merasa sakit hati, gitu ya. Jangan sekali-sekali mengatakan, karena ada istilahnya kalau kata bahasa kulonya lisan itu bisa sampai napak di hati sampai katutupan tanah gurun gitu. Ingat bayang omongan saya karena gitu tak. Nah, makanya ada yang mengatakan lisan itu tajam pedang. Orang yang tidak meraksa lisannya. Nah inilah, kalau orang yang meraksa lisannya, insya Allah akan termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Gitu. Nanti surga tuh bakal panggil tuh orang yang wahafidil lisan. Mana nih orang yang hafid lisan? Orang yang meraksa lisannya, menjaga lisannya waktu di alam dunia. Kemari, ta'al. Dipanggil Pak, enak tuh kita kalau udah dipanggil Pak. Gitu ya. Diaku sama mengakui dan diakui itu muliaan diaku Pak daripada kita mengakui. Contoh seperti ini, gitu ya. Kamu muridnya siapa? Saya mau murid Abu Ya'uci. Saya mau murid Abu Ya'uci. Nah ini baru keras bawah Pak. Saya mah cucunya presiden misalnya, atau mau lagi bisa baik. Tapi kalau misalkan sudah diakui, kata Abu Ya'uci, dia adalah muridku, itu baru top Pak. Kata Jokowi, itu adalah cucuku, baru top. Diakui, bukan mengakui, karena mengakui itu sangat murah. Nah kalau ini surga, langsung surga itu yang mengakui sendiri. Kalau kita mengaku sendiri itu baru kelas bawah. Oh, Jerman nggak bisa. Atau aing ke surga aja, aing sendiri juga surga. Atau kecil kayak aneh sama, udah ketika bisa ngomongnya. Nah tapi udah diakui sama surga itu baru top. Nah inilah yang ketiga, yaitu mut'imil ji'an, yaitu orang yang gemar memberikan makan pada siapa? Kepada orang yang sedang kelaparan. Baik itu tetangga kita, baik itu saudara kita, baik itu non muslim kita, tetangga kita yang kebetulan sulit kehidupannya, dikasih makan. Jangan menganggap kita sesama beda agama itu tidak ada sepertinya Pak. Karena Nabi ya, begitu ada tetangga Nabi ya, baginda Nabi, ada tetangga Nabi yang meninggal non muslim kafir. Itu begitu ada jenazahnya lewat ke depan rumah Nabi, itu Nabi berdiri Pak. Nabi berdiri, ditanya oleh Siti Fatimah, wahai Nabi, wahai Abi, kenapa engkau berdiri? Kan itu mah kafir. Ya, memang kita berbeda agama, tapi dalam satu sisi kita sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ada Nabi. Gitu ya. Jadi tidak ada tali, tidak ada sekat antara manusia dan manusia yang lain. Karena ya kita sesama muslim disatukan oleh Islam. Nah, yang beda agama kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika.
Nah ini harus saling menghargai sesama lah, gitu ya. Nah jadi dulunya juga sudah dihargai, sudah diajarkan oleh Nabi, gitu lah. Nah inilah memberi makan orang yang sedang kelaparan. Contoh seperti Nabi Allah Ibrahim, Pak. Itu kalau Nabi Allah Ibrahim dikiaskan rumah sekarang kayaknya nggak ada, Pak. Karena rumah Nabi Ibrahim itu luas, pintunya di mana-mana, Pak. Kenapa sebabnya? Karena itu Nabi Allah Ibrahim begitu masak itu nawarin makannya aja Pak berpuluh-puluh kilo. Sebelah barat, tawarin cara ulang temanya. Dah hari makani. Dah sebelah barat, lari ke timur terus nawarin itu Pak. Kalau kita kan beda. Kedaharan saya ditutupan dikunci lawan orang manke, gitu ya. Lah, boga bang bisa makan gitu. Nah inilah mulianya orang yang memberi makan. Karena apa? Kata Nabi, akramat dhaifa faqad akramani. Muliakanlah tamumu. Pakaan nama akramani, maka sama halnya seperti memuliakan kepadaku. Gitu ya. Ketika ada orang yang nyemah yang bertamu kepada kita, gitu ya. Nah, wayahnya kalau misalkan kita tidak punya apa-apa ya air, seminimal air ditawarkan. Maaf ya Pak ya, tidak ada apa-apa nih, mohon dimaklum aja. Nah ini air juga, begitu tamu tersebut pergi dari rumah kita itu membawa 1000 dosa dibuang ke lautan Seong. Nah, makanya rumah para ahli hukama itu berkah. Karena apa? Setiap tamu itu membawa balai, malah membuang balai, membuang dosa-dosa kita. Makanya apa? Harus bunga ketika rumah kita ada tamu meskipun minjem duit, gitu ya. Meskipun minjem duit, ya kalau misalkan kita ada tidak jadi masalah, Mas. Minjemin sama kita. Kalau kita nggak punya, ngomong dengan baik-baik. Nah seperti tadi tuh, lisan. Mohon maaf ya Pak ya, kalau misalkan kemarin mungkin ada, kalau sekarang ngomong nggak ada, gitu. Jangan sebaliknya, ngomong ada, tapi ngomong nggak ada, gitu ya. Nah wahafid umut imiljian, karena ada dalam salah satu kategori perkara yang harus disegerakan, gitu ya. Yang pertama mengubur jenazah. Nah mengubur jenazah ini harus disegerakan Pak. Tidak baik jenazah itu sampai 2-3 hari, nggak baik di rumah. Harus disegerakan karena yang si mayit tersebut itu sudah nggak tahan. Kalau lama-lama di alam dunia, apalagi yang sudah meninggal, yang sudah mati, lama-lama lagi itu kena siksa Pak. Kena siksa apa? Contoh, alhamdulillah misalkan mayit di pelataran seperti ini, di masih wilayah mayit itu ngobrolin alam dunia, ngobrolin pakaian lu gimana misalkan, ini harta dia gimana nih, itu jadi siksa pada si mayit. Bahkan ada yang mengatakan bako, ngerokok di sekitaran mayit itu menjadi siksa ke si mayit. Makanya ketika ada mayit, carilah pelataran yang lain supaya meringankan siksa si mayit tersebut. Seharusnya ada yang mayit yang udah sirkulasara menunggu waktu nyolatkan itu yajin, uji yasin, ngaji waqiah, ngaji Quran lah, supaya meringankan siksa si mayit. Soalnya si mayit itu udah nggak tahan Pak, pengen cepat dimasukin ke alam yang lahat, gitu ya. Makanya inilah menguburkan jenazah harus disegerakan. Yang kedua, mengawinkan anak perempuan. Nah ketika anak perempuan kita sudah ada yang meminang, gitu ya, dipersilahkanlah, gitu ya, ada kecocokan, dipersilahkanlah, diharuskan untuk mensegerakan mengawinkan anak perempuan. Karena anak zaman sekarang Pak, ketika tidak diizinkan nekat kawin sendiri, gitu Pak. Ada istilah kawin lari. Capek Paknya kawin lari, mendingan kawin duduk baik, ulah kawin lari. Nah yang ketiga, memberi makan musafir. Nah tadi itu memberi makan orang yang kelaparan, memberi makan musafir, gitu ya. Yang keempat, membayar hutang. Nah membayar hutang ini termasuk kategori yang harus disegerakan ketika kita punya, gitu ya, disegerakan untuk membayar hutang. Karena apa?
jika kita mempunyai hutang, terus kita mempunyai milik ala kadar sedikit, kalau tidak segera dibayar, dikhawatirkan uang kita akan terpakai, dan hutang ya tinggal hutang. Ya, yang kelima yaitu taubat, harus disegerakan taubat. Gitu ya. Nah, inilah kembali mu'inul ji'an, orang yang memberi gemar memberi makan kepada orang yang lapar. Yang keempat, wassa'imina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Inilah golongan-golongan yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makanya kita harus bunga, Pak. Gitu ya. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, karena ganjaran ditikau-tikau, artinya dilipat gandakan. Gitu ya. Berjamaah kita biasa dapat 27 derajat, atau dua lipatkan, Pak, dilipat gandakan. Gitu ya. Terus baca Quran dilipat gandakan. Gitu ya. Nah, makanya prak-prakan puasa ini sunnah, gitu ya, diakhirkan sahur, terus sunnah lagi mengawalkan buka. Nah, bukannya kita ruwok misalkan ya Pak ya, datang beduk bisa beduk, gitu, langsung disunahkan, langsung disegerakan, jangan menunggu-nunggu, ada tanggung lah buat kena, emang enggak. Jadi disunahkan disegera gitu dulu. Berbeda dengan sahur. Kalau sahur disunahkan akhir, ya kira-kira mepet waktu, misalkan imsak itu sebelum imsak 15 menit gitu ya, mulai jam 1:30 kena nggak sahur. Kena para mantan isuk-isuk, nah gitu, masih minum doang kayak isuk-isuk. Nah inilah fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan itu, ya, ada satu riwayat, satu orang, katakanlah Muhammad. Ini Ki Muhammad, ya, dalam satu kisah ini la yusalliya qatul, tidak pernah sholat sama sekali. Ini tentang menceritakan fadilah bulan Ramadan. Ini Ki Muhammad ini sama sekali selama hidupnya tidak pernah sholat. Fa idza dakhala Ramadanu yuzayyinu nafsahu bisyabi wa tayyibin. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, dia menghiasi, Pak. Dia menghiasi yang tadinya dia pakaiannya biasa aja lah, namanya juga orang nggak suka sholat. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, dia menghiasi dirinya, ya, putih semuanya, gitu ya, dirinya menjemput bulan suci Ramadan. Senang hatinya, Pak. Bisyabi, pakai pakaian yang baru, gitu ya, wattayyibi, dan pakai pakaian dan wangi-wangian. Nah, makanya sunnah ketika kita ingin melaksanakan sholat itu pakai wangi-wangian. Kalau nggak punya diusahakan beli paling 10.000, 15.000, gitu ya. Karena itu sebagian daripada sunnah aulia, gitu ya. Sunnanil mursalin, arba'un min sunnanil mursalin. Al-haya'u, yang pertama yaitu punya rasa malu, sunnahnya para anbiya wal mursalin. Wa ta'atur itu yaitu pakai wangi-wangian, Pak. Wangi-wangian, pakai Gatsby, gitu ya, pakai 1.000 bunga, 2.000 bunga, malaikat subuh, malaikat dohor, ya. Nah, banyak mereknya, Pak, nggak jadi masalah. Nah, asal yang non alkohol. Nah, awas nih, apa ya, kalau misalkan masih ada bapaknya punya anaknya dipakai yang tuku, nah, itu ada alkoholnya, Pak. Kalau yang ada alkohol, ya saya kasih tahu, ini kata hukum ini ya. Kalau misalnya ala kadar alkoholnya itu melebihi kapasitas wanginya, itu haram, Pak. Tapi kalau misalkan kapasitas wangi lebih gede, ini alkoholnya itu lebih sedikit, itu nggak jadi masalah. Misalkan kadar wanginya ini 50%, 60 sampai 70% lah. Alkoholnya 30%, itu nggak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah untuk dibawa sholat. Nah, kalau sebaliknya, kadar alkoholnya dulu 70%, minyak wanginya 30%. Nah, ini tidak boleh.
karena alkoholnya itu lebih banyak. Kalau misalkan sama Pak Ustadz 50-50, nah ini juga kita milih yang lebih banyak aja karena takut kejadian makruh gitu ya. Nah kalau mau misalkan ada yang 50-50 dipakainya misalkan mau sholat zuhur dipakainya setengah 12 Pak. Nah setengah 12, jadi ketika waktu masuk zuhur itu alkoholnya udah pada hilang gitu ya. Nah, makanya harus pintar-pintar. Kalau misalkan nggak mau yang milih-milih, ya udah yang non alkohol aja lah, yang non alkohol banyak, gitu ya. Nah, yang non alkohol. Wata'aturu wasiwak, siwak nyusur, gitu ya. Nyusur pakai kayu arak, kayak seperti ini, gitu ya. Sebelum sholat disunahkan siwak terlebih dahulu, gitu ya. Kenapa? Sunnah para anbiya wal mursalin, gitu ya. Sunnah Nabi juga kita laksanakan sunnah-sunnah. Kenapa fadilahnya? Orang yang sholat sunnah 2 rakaat yang menggunakan siwak dan 2 rakaat orang yang tidak menggunakan siwak itu yaitu 70 rakaat lebih banyak orang yang menggunakan siwak. Nah makanya untuk orang yang menggunakan siwak itu, Pak Ustadz saya tidak punya siwak, saya tidak punya kayu arak, pakai tungtung baju, ujung baju nggak jadi masalah. Tuntun ujung sorban, ujung samping nggak jadi masalah, asal yang kasar. Gitu ya, sunatan niatnya nawaitu istiaka sunatan lillahi ta'ala. Kakak dulu. Nah 3 kali. Nah disunahkan terakhirnya itu untuk udah ditelan ya. Nah disunahkan. Nah inilah 70 lebih besar ganjarannya orang yang menggunakan susur daripada yang enggak. Untungnya lebih gede tak? Gitu ya, sebelum baca Quran. Cuman kalau di bulan Ramadan gitu ya, sikat gigi, nyusur itu sebelum tergelincirlah matahari, artinya sebelum sesudah dohor itu udah makruh. Sebelum dohor kalau mau subuh, duha, nah waktu-waktu yang digunakan masih kalau mau sikat gigi. Kalau sudah tergelincirnya matahari itu termasuknya makruh Pak, gitu ya. Kalau misalkan pakai Pepsodent mau air rasaan, aku pernah jasa betah di kamar mandi itu, dan tidak ada yang gitu udah, gitu jangan. Gitu ya, dari semat tergelincirnya matahari kalau mau sebelumnya. Nah inilah menggunakan siwak. Yang terakhir wata'aturu wasiwaku wan nikah. Nah nikah ini termasuk salah satu sunnahnya para anbiya wal mursalin. Nah inilah Ki Muhammad ini kembali dalam kisah Bisyabi. Dia begitu datang bulan suci Ramadan, dia menyenangkan hatinya, mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bagus, wathayyibi menggunakan wangi-wangian, wa yusalli dan dia sholat Pak. Ketika datang bulan puasa dia sholat Pak. Dia sholat, yang tadinya nggak suka sholat, yang tadinya nggak suka berjamaah, dia berjamaah datang bulan Ramadan. Terus wayukdo dan dia mengkodok seluruh sholat-sholatnya. Dikodok sampai dia Pak. Gitu ya. Terus ma'fatahu wayukdo ma'fatahu mengkodok seluruh sholat-sholatnya yang dia tinggal tersebut. Terus fakila lahu lima taf'alu dzalika. Terus kan masyarakat heran, bertanya, Ki Muhammad, lu kenapa sih datang bulan puasa yang tadinya nggak suka sholat, dulu sepuluh aja, musola apa, rumah pinggir musola juga nggak suka sholat, tapi sekarang datang bulan Ramadan, tapi lu sekarang sholat. Mana kata Ki Muhammad? Kata Ki Muhammad, hada syahrut taubah. Ini itu yaitu bulannya taubat, war rahmat dan bulan rahmat, wal barokah dan bulan barokah. Asallahu ayyuta jawazu anni bifadlihi. Saya berharap, gitu ya. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ingin diselamatkan, ingin diunggulkan daripada keunggulan bulan suci Ramadan ini. Saya ingin dapat keunggulannya. Pamata farubiya fil manam. Nah, setelah itu Ki Muhammad itu mati Pak, meninggal. Nah, begitu meninggal farubiya fil manam. Ada yang melihat dalam mimpi Ki Muhammad tersebut. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Ditanya oleh orang yang bermimpi tersebut. Faqila lahu, hai Ki Muhammad, bagaimana Allah memperlakukanmu di alam kubur, di alam barzakh? Bagaimana kata Ki Muhammad? Kata Ki Muhammad, faqala ghafarali.
Allah mengampuni seluruh dosa-dosaku. Orang Allah mengampuni Pak seluruh dosa-dosanya. Gitu. Bihurmati takdimi Ramadan, karena menghormat, karena sebab saya menghormat, mengagungkan bulan suci Ramadan. Itu baru orang yang baru mengagungkan. Segitu orang yang selama hidupnya tidak sholat Pak, tapi ketika datang bulan Ramadan dia mengkodok, dia sholat, dia taubat kepada Allah, Allah ampuni dosa. Apalagi kita Pak, orang yang suka ngaji di bulan Syawal, di bulan Sya'ban, kita orang suka ngaji, kita orang suka berjamaah, kita orang suka sholat, kita orang suka istighfar, baca sholawat dan lain sebagainya. Insya Allah kita ketika bulan suci Ramadan kita lebih ditingkatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya untung tuh ketika datang bulan suci Ramadan ini ke Muhammad Ali seperti itu. Nah, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam, idza staiqadha ahadukum min naumihi fi syahri Ramadan wa taharruka fi firashihi wa taqallaba min janibin ila janibin, gitu ya, aqtahul firashal murfu'ata idza labisa saubahu. Nah, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, kata Nabi, apabila seseorang bangun, ini salah satu keunggulan di bulan suci Ramadan, apabila seseorang bangun di dalam tidurnya, terbangun dari tidurnya, ya fi syahri Ramadan, di bulan suci Ramadan, wa taharruka, kemudian dia bergerak dirinya, kacailah ke kamar mandi, di dalam kasurnya, wa taqalluba min janibin ila janibin, bergerak ke kiri dan ke kanan, gitu ya. Tidak semata-mata Allah malakul kum barakallahu fika wa rahimakallahu, tidak semata-mata Allah mendoakan, malaikat mendoakan kepada hamba tersebut, yaitu barakallahu fika, mudah-mudahan semoga Allah memberkahkan rezeki untukmu, kehidupanmu, dan merahmatimu. Itu setiap gerak-gerik kita didoakan oleh malaikat Pak, orang yang berpuasa. Nah, itu ya, makanya keistimewaan. Makanya yang patut kita takuti itu bukan orang yang teroris, bukan orang yang menistakan agama, tapi orang yang di lingkupan Islam, dia KTP-nya Islam, tapi di bulan suci Ramadan dia tidak berpuasa. Kenapa? Sebabnya kita takut akan orang tersebut. Ulah dan sieun ka manusia ka pangeran ke tangan manehna. Gitu ya. Puasa adalah salah satu perintah Allah. Puasa di bulan Ramadan salah satu perintah Allah, tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya, itu salah satu menentang Allah. Gitu ya. So ada ayat bejana teh kuntil anak tibeurang supuna dong kadeul. Gitu ya. Nah, tibeurang tah kudu nama eta nu kudu disergapan ngata ku busur-busur tak polisi. Wah, ayo tahan puasa ini belum puasa ini, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, cukup hati kita yang tidak ridho akan melihat kelakuan orang tersebut. Ya kalau bisa diomongin sama kita. Kalau sekira-kira mau ngegebuk ke orang gitu ya, nah, seminimal hati kita tidak ridho akan orang tersebut. Ya Allah, saya tidak ridho ketika seseorang yang tidak berpuasa, tidak mentaati atas perintahmu, saya tidak ridho. Cukup segitu dulu Pak. Gitu ya. Kalau membiarkan sama aja dengan dayus. Nah, inilah keistimewaan sehingga Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi berdoa di dalam doanya, Allahumma ahtahul firashal murfuna wa idza labisa saubahu yad'u lahu saubu wa yaqulu Allahumma ahtahu min hilalil jannah. Ya Allah, berikanlah surga kepada 4 golongan tersebut. Didoakan oleh baginda Nabi, nya sudah dalam stempel surganya Allah Subhanahu wa taala.
gitu ya. Allah, ya Allah Gusti, masukkanlah 4 golongan tersebut ke dalam surga. Yang mana? Membaca Quran, melaksak lisannya, memberi makan kepada orang yang lapar, dan mau berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapat barokah, mendapat dari hadis manfaat wafabiluhu di Ramadan, orang yang bunga, orang yang senang ketika dalam datang bulan suci Ramadan. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan ketika di bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Allah, kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Rasulullah, dan kita semua bisa diselamatkan dari dunia dan akhirat. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.